Gadis ini terus melakukan operasi plastik karena iri dengan kecantikan wanita lain yang lebih diperhatikan oleh banyak orang. Dia adalah gadis yang kesepian dan sangat ingin dikenal orang. Awalnya dia melihat ada model terkenal dengan mata belok, hidung mancung, dan dagu lancip yang membuatnya ingin langsung mengubah wajahnya menjadi seperti itu. Lalu dia melihat ke TV dan banyak sekali artis top dengan bibir dan payudara yang besar yang membuatnya sangat iri sehingga dia langsung ke klinik untuk operasi lagi. Saat sudah selesai dan keluar, ada pasangan yang sedang bermesraan dan dia melihat ceweknya berbokong besar dan pinggangnya kecil. Karena jomblo, dia pun menjadi iri dan langsung mengikuti cewek itu. Dan lihat, gadis itu pun berhasil. Cowoknya itu langsung main mata dari ceweknya. Saat di kota, dia melihat brand kecantikan menggunakan model yang serba besar bagian wajah dan tubuhnya seperti ini. Ternyata standar kecantikan di sana seperti itu dan banyak sekali orang yang menyukainya. Gadis itu terpancing dan ingin menjadi seperti model itu sehingga segala cara dilakukannya sampai akhirnya hal tak terduga pun terjadi padanya. Lanjut part 2. Part 2, gadis yang terus melakukan operasi plastik karena iri dengan kecantikan wanita lain yang lebih diperhatikan banyak orang. Setelah dia melihat bahwa standar kecantikan di sana adalah seperti yang dimiliki model ini, dia pun melakukan segala cara untuk menjadi sepertinya. Bagian mata dia perlebar lagi, bagian bibir pun dia perbesar. Hidung dan dagu pun dia tarik sampai benar-benar lancip. Pinggangnya pun dia ikat sampai benar-benar kecil. Dan obsesinya ini sangat tak tertahankan. Sampai terlihat bentukannya pun hampir luntur karena terlalu berlebihan. Pipinya terus ditekan sampai tirus kayak gini nih. Tapi masih belum mirip sampai semuanya harus dia tambah, dan tambah. Dan waktu pun terus berjalan sampai akhirnya dia sudah menyamai model itu dan siap diperlihatkan ke publik bahwa dirinya juga cantik. Tapi ternyata model sebelumnya pun tergantikan dengan model sederhana seperti ini. Dia pun tidak menyangka bahwa model barunya itu terlihat mirip seperti wajah aslinya sebelum operasi plastik. Ingat guys, kalian nggak perlu diakui cantik. Kalian harus menerima diri kalian karena menjadi cantik itu artinya menjadi diri sendiri. Gadis gendut ini membeli cermin ajaib yang dapat mengubah tubuhnya menjadi langsing. Tapi sebagai gantinya, sesuatu mengerikan terjadi padanya. Suatu hari, ada seseorang dengan jubah besar tertutup datang ke toko cermin. Saat dibuka, ternyata dia adalah wanita gendut yang sangat tidak pede dengan tubuhnya, sehingga dia menutupnya di depan umum. Dia tahu toko ini menjual cermin yang membuatnya menjadi kurus. Tapi karena dia udah gendut banget, berbagai cermin dia coba tetap aja membuatnya gendut. Akhirnya, pemilik toko menunjukkan cermin rahasia yang membuatnya menjadi langsing singset seperti ini. Dia pun langsung membelinya dan cermin ini berhasil membuatnya tidak insecure lagi. Tapi saat dia nggak sengaja menyentuhnya, cerminnya ini menukar tubuhnya sehingga dirinya yang langsing berada di kehidupan nyata. Dia malah makin senang lagi, tapi kesempurnaan ini telah mengubah sifatnya. Semua barang bahkan anjingnya dia tukar dengan cermin itu jadi bagus kayak gini nih. Sampai akhirnya dia menemukan foto suaminya dan dia ingin mengubah suaminya yang culun itu jadi pria sempurna yang tinggi dan maco. Tapi setelah ditukar, hal tak terduga pun terjadi padanya. Lanjut part 2. Part 2, gadis gendut yang membeli cermin ajaib yang membuatnya jadi langsing, tapi sebagai gantinya hal mengerikan terjadi padanya. Setelah cermin itu membuatnya langsing, dia sadar bahwa cermin itu bisa mengubah sesuatu jadi sempurna. Sehingga dia melempar foto suami culunnya agar dia bisa berubah menjadi tinggi dan maco. Dan hal itu pun terjadi. Tapi saat dia ingin menengok suaminya, ternyata dia sedang berpegangan dengan wanita lain. Dia pun jadi sangat marah. Kenapa suaminya bisa-bisanya dia ubah jadi ganteng tapi langsung selingkuh? Tapi tiba-tiba cewek selingkuhannya itu memberinya kertas yang membuatnya menangis. Ternyata isi kertasnya itu adalah flashback ketika suaminya melamarnya dan memberikannya bunga. Dia sadar bahwa ini kesalahannya. Harusnya dia tidak mengubah suami culunnya itu. Dia akhirnya harus berkelahi untuk mengubah kembali suaminya ke cermin itu. Selingkuhannya juga didorong. Suami culunnya itu pun balik dan ternyata selingkuhannya itu adalah bunga pernikahannya yang selalu suami itu pegang, tanda kesetiaan. Dia pun disuruh menukar tubuhnya kembali karena tubuh itu merusak sifat baik yang sebelumnya sangat suami itu cintai. Part 2, dua kakak perempuan yang selalu membuli adik laki-lakinya sampai akhirnya dia menjadi gelandangan dan sesuatu mengerikan terjadi padanya. Setelah pamannya bangkrut, Tony ditinggal sendirian dan dia harus tidur di jalanan. Dia lelah dan kelaparan, tapi dia tidak mempunyai uang. Dia pun pergi ke McDonald's dan hanya duduk sendirian dan ketakutan. Lihat ada sekelompok remaja yang meninggalkan makanan sisanya di atas tong sampah dan dengan terpaksa Tony mengambilnya. Di malam keempat, saat Tony sedang tidur di jalanan, ada 4 orang misterius yang mendekatinya dan menyerangnya. Mereka adalah preman yang terus memukulinya sampai mereka pikir itu udah gak asik lagi. Setelah kejadian itu, Tony akhirnya menelpon ibunya. Ibunya pun terkejut dan langsung mencarikan tempat tinggal yang aman untuk Tony dan berakhir di tempat penampungan para tunawisma.
Di sana dia mempunyai teman yang tidak menyamarkan rasa sakitnya tetapi merangkulnya. Mereka memberi harapan bahwa segala sesuatunya bisa menjadi lebih baik. Dia senang karena sekarang ibunya tahu bahwa dia baik-baik saja. Melalui ceritanya ini, dia berharap dapat membantu orang yang senasib dengannya. Gadis ini diejek dan ditertawakan oleh orang di sekelilingnya karena dia botak. Diambil dari kisah nyata di mana Caitlyn lahir dengan kondisi alopecia, yaitu kepalanya tidak ditumbuhi rambut, sehingga dia harus menggunakan wig yang tak disukai. Dan saat menginap, dia harus diam saat teman-temannya mengajak main kuncir-kunciran rambut. Di sekolah pun teman-temannya membulinya. Mereka menggambar wajah botak di lokernya. Ada juga teman laki-lakinya yang menarik wignya di depan kelas dan semuanya melihatnya, bahkan menertawakannya. Ada juga hari di mana dia percaya diri keluar tanpa menggunakan wig, tapi ada aja orang yang menatapnya, menertawakannya, dan menunjuk-nunjuknya seakan dia adalah orang yang sangat aneh. Tapi semua baik-baik saja karena Caitlyn belajar bahwa di dalam kesulitan seringkali datang hal-hal yang baik. Seperti saat ada wabah kutu di sekolahnya, dia satu-satunya yang tidak kena karena dia botak. Dan karena ketabahannya, keajaiban pun datang saat ulang tahunnya yang ke-10. Rambutnya mulai tumbuh setelah ulang tahunnya. Dia pun sekarang sangat bahagia dan percaya diri bisa keluar dengan rambut kepalanya sendiri. Gadis ini terus dilecehkan oleh kakak tirinya sampai akhirnya hal mengerikan pun terjadi padanya. Diambil dari kisah nyata di mana gadis bernama Jocelyn sedang berada di rumah ayah tirinya. Dia sedang menonton TV bersama sepupu tirinya, 2 adik perempuan dan 1 kakak laki-laki. Waktu terus berjalan, 2 adik perempuannya itu pergi bermain meninggalkan Jocelyn bersama kakak tiri laki-lakinya. Mereka masih menonton bersama di saat para orang tua barbekyuan di luar. Sampai akhirnya kakak tirinya itu merangkulnya sambil bilang kamu sangat cantik dan manis. Jocelyn masih berusia 9 tahun, sedangkan kakak tirinya bahkan sudah SMA. Setelah berbagai pujian, dia membungkuk, mencondongkan tubuhnya dan mencium gadis berusia 9 tahun itu. Jocelyn hanya bisa terdiam lemah dan tidak melakukan apa-apa. Bahkan setelah Jocelyn pulang ke rumah, dia tetap tidak memberitahu ibunya karena dia takut ibunya akan marah dan tidak mencintainya lagi. Dia juga pikir ibunya akan menyalahkannya karena tidak melakukan apa-apa. Dan karena itulah aksi laki-laki itu pun berlanjut semakin parah. Kalian pasti nggak percaya. Lanjut part 2. Part 2, gadis yang terus dilecehkan kakak tirinya. Setelah Jocelyn dilecehkan, dia takut memberitahu ibunya karena itu kakak tirinya terus melanjutkan aksinya. Saat bermain ke rumah saudara tirinya lagi, dia pun ingin ke kamar mandi. Tapi secara mengejutkan, kakak tirinya juga ikut masuk ke dalam dan dia bilang, "Maaf, aku tidak tahu kamu di sini." Tapi dia tidak juga beranjak pergi. Dia melangkah lebih dekat sampai-sampai Jocelyn harus meletakkan tangan untuk menghentikannya sambil bilang, "Tunggu, aku tidak mau." Tapi dia menurunkan tangan Jocelyn dan bilang, "Tenang, kamu tidak akan mendapat masalah." Dia kemudian menutup pintu dan membuatnya melakukan hal yang tak diinginkan. 4 tahun berlalu, ibu Jocelyn pun cerai dari ayah tirinya. Meskipun Jocelyn senang karena tidak akan pergi ke rumahnya lagi, tapi rasa bersalah dan malu itu masih ada. Butuh beberapa bulan sampai akhirnya Jocelyn memberanikan diri mengaku ke ibunya. Dan ternyata ibunya juga pernah merasakan hal yang sama saat masih muda. Dia pun memeluk Jocelyn yang sedang menangis sambil berkata, "Semua akan baik-baik saja. Ibu akan tetap mencintaimu apapun yang terjadi." Gadis ABG ini dibully habis-habisan karena dia telat puber dan dadanya rata. Diambil dari kisah nyata di mana ada gadis kelas 4 bernama Jessica yang di masa remajanya memiliki tubuh yang krempeng dan payudaranya tidak tumbuh. Jessica juga belum menstruasi sehingga dia diejek, "Di mana payudaramu? Tubuhmu kok seperti bocil 5 tahun?" Teman perempuan lain sudah puber dan tubuhnya sudah pada montok sehingga hanya dia yang masih kurus rata kayak gini. Orang-orang terus mengolok-oloknya sehingga dia mengadu ke gurunya, tapi dia hanya bilang abaikan saja mereka. Tapi mengabaikannya sangat mustahil bagi Jessica yang selalu dihina setiap hari setiap detik. Bahkan oleh temannya sendiri pun juga. Tiap kali temannya bahas menstruasi atau payudara, Jessica selalu dicengin dan bilang kamu tidak akan pernah tahu. Saat kelas 6, tubuh semuanya pun menjadi semakin besar dan para lelaki pun mulai memerhatikan juga. Sehingga Jessica sering disebut papan setrikaan oleh teman laki-lakinya. Di kelas 8, hinaan semakin parah bahkan merusak kesehatan mental Jessica. Sampai akhirnya hal sial pun terjadi padanya. Part 2. Tali bikini gadis ini terlepas di kolam renang setelah dia lompat dari papan loncat. Kisah memalukan ini diceritakan oleh gadis kelas 6 bernama Sophie yang diundang ke pesta ulang tahun temannya. Dia sangat senang karena itu adalah pesta di kolam renang. Setiap libur sekolah, ibunya sering membelikannya belasan baju renang baru. Dan khusus untuk pesta itu, ibunya memberi Sophie sebuah kejutan. Itu adalah bikini dengan hanya tali yang mengikatnya.
Dengan pede, Sophie pergi ke pesta dengan bikini tersebut. Dan ternyata isinya lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Tapi dia nggak keberatan karena kebanyakan teman baiknya adalah laki-laki. Tiba-tiba semuanya memutuskan untuk lompat dari papan loncat. Tapi saat giliran Sophie meloncat dan setelah menabrak air, Sophie baru sadar bahwa bikininya lepas dan terombang-ambing di air. Sophie dengan cepat mengambilnya dan mengikatkan kembali ke tubuhnya. Tapi itu sia-sia. Sehingga dia berenang perlahan ke temannya dan meminta bantuan. Tapi saat berjalan keluar, handuknya itu tiba-tiba terlepas dari tangannya. Lanjut part 2. Part 2, gadis yang terlepas tali bikininya setelah dia lompat ke kolam renang. Setelah Sophie lompat dan bikininya lepas, dia kesulitan untuk memasangnya lagi sehingga dia mengadu ke temannya. Temannya pun kaget melihat dari dalam air sehingga dia memanggil semua perempuan untuk melindungi Sophie. Temannya itu lalu berteriak ke semua laki-laki agar pindah jauh ke pojokan kolam renang dulu supaya mereka nggak ngintip. Sialnya, ibu temannya nggak ada di sana sehingga ayahnya yang dengan gugup ikut membantunya. Dia melempar handuk ke kolam sehingga Sophie bisa keluar ditutupi handuk. Lalu dia dengan canggung jalan ke gudang untuk mengikat bikininya kembali. Tapi apesnya, handuk itu terpleset sedikit dari tangan Sophie dan para lelaki pun berteriak kegirangan. Sophie pikir para lelaki melihatnya sehingga sampai gudang dia pun menangis. Dia akhirnya mengikat kembali bikininya dan mencoba enjoy lagi di pesta. Padahal dalam hatinya malu banget. Sampai rumah pun dia marah-marah ke ibunya dan memutuskan untuk membakar bikini itu agar kenangan memalukan tersebut dapat hilang selama-lamanya. Part 2, gadis yang dibully habis-habisan karena dia telat puber dan dadanya rata. Setelah mendapat caci maki dari teman laki-lakinya karena dada Jessica rata tidak seperti perempuan lainnya, Jessica pun mulai makan sebanyak-banyaknya agar tubuhnya lebih berisi tapi malah membuatnya sakit. Setelah masuk kelas 8, semuanya tumbuh lebih besar lagi kecuali Jessica yang belum juga menstruasi dan payudaranya belum tumbuh. Dia pun sampai membeli bra dengan bantalan berlapis agar terlihat besar, tapi kenyataannya temannya malah menguji bra tersebut dan benar saja, tidak ada isinya. Dia semakin stres karena dipermalukan di depan banyak orang. Di rumah pun dia menangis berjam-jam dan besoknya dia pura-pura sakit agar tidak pergi ke sekolah. Dia pun membuka YouTube dan menemukan banyak kisah inspirasi tentang mencintai dan menghormati tubuh sendiri tidak peduli perkataan orang. Sejak saat itu, dia berhenti memedulikan apa yang dikatakan dan dipikirkan orang lain. Dan orang lain yang membulinya akan capek sendiri karena tidak dipedulikan. Yang dia peduli hanyalah mencintai diri sendiri apapun yang terjadi. Gadis ini dipaksa mengirimkan foto tanpa busananya oleh laki-laki yang disukainya. Diambil dari kisah nyata di mana gadis bernama Jennifer menyukai laki-laki ini di sekolahnya dan mereka sangat dekat. Setiap hari pun mereka saling mengirim pesan. Tapi suatu hari dia tiba-tiba meminta foto nakal Jennifer. Jennifer ragu, tapi dia sangat menyukai cowok ini dan dia terus memohon. Dia pun mengajak Jennifer bermain game, tapi taruhannya yang kalah harus mengirim foto tanpa busananya. Jennifer masih ragu, lalu cowok itu menjawab, kalau gitu foto bokong aja deh. Jennifer pun setuju, tapi dia kalah. Dan dia sesuai janji mengirim foto tersebut. Tapi cowok ini malah ketagihan dan dia minta foto tanpa busana lagi. Cowok ini maksa sampai-sampai dia ngirim foto punyanya juga. Jennifer pun mengadu ke temannya dan mereka terkejut. Karena terus dipaksa, akhirnya Jennifer mengirim foto tanpa busananya dan langsung tidur setelah itu. Sampai akhirnya entah dari mana ibunya mengetahui apa yang dilakukan oleh Jennifer. Lanjut part 2. Dua kakak perempuan ini selalu membuli adik laki-lakinya dan mendandaninya seperti perempuan. Sampai akhirnya semuanya sudah sangat kelewatan. Diambil dari kisah nyata di mana ada dua kakak perempuan yang selalu mengejek Tony, adik laki-lakinya. Bahkan mengatakan padanya dia seharusnya jadi perempuan karena tidak ada yang menginginkan saudara laki-laki. Ibunya sangat menyayanginya, tapi dia adalah single parent yang harus bekerja setiap hari untuk memberi makan keluarganya. Sehingga ibunya tidak di sana saat Tony disiksa. Ketika Tony sudah remaja, siksaannya itu menjadi semakin parah dan berubah menjadi kekerasan fisik. Sampai akhirnya Tony tahu dia sudah benar-benar tidak aman di rumah itu. Bahkan ibunya sudah menyadarinya. Sehingga dia harus menjauhkannya dari saudara perempuannya itu dan mengirimnya untuk tinggal bersama pamannya. Tapi suatu hari, pamannya itu bangkrut dan telah diusir, meninggalkan Tony sendirian tanpa tempat tinggal. Dia tidak bisa pulang ke rumah karena tidak ingin membebani ibunya. Saat Tony sedang tidur di jalanan, ada 4 orang misterius yang mendekatinya yang mengancam hidupnya. Lanjut part 2. Part 2, gadis yang dipaksa mengirimkan foto tanpa busananya oleh laki-laki yang disukainya. Setelah Jennifer terpaksa mengirimkan foto tanpa busananya, laki-laki itu malah ketagihan dan meminta lebih. Beberapa hari kemudian, ibunya mengetahui bahwa cowok itu pernah mengirim foto Mr. P-nya ke Jennifer.
Dan ternyata itu karena ibunya mendengar percakapan Jennifer dan temannya yang membahas kejadian itu di mobil. Tapi saat dibawa ke terapis, Jennifer tidak mau mengaku saat ditanya apakah kamu pernah mengirim foto nakal ke cowok itu. Sehingga ibunya mengancam mengadu ke sekolah agar cowok yang disukai tersebut dapat hukuman karena telah melecehkan anaknya. Mau nggak mau, daripada satu sekolah tahu, Jennifer harus jujur. Dia mengakui kalau dia pernah juga melakukan itu. Tapi ternyata ibunya tidak marah sehingga membuat Jennifer menangis. Ibunya menasehatinya jangan pernah melakukan itu lagi, karena kita tidak akan pernah tahu, bisa jadi foto itu tersebar di internet dan membuat masalah yang lebih besar. Jennifer belajar bahwa sesayang apapun kalian sama orang, jangan pernah mau dimanfaatkan dalam keburukan.